Hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hubungan formal. Maksudnya adalah Pancasila berkedudukan formal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai norma yang positif. Yang kedua adalah hubungan material. Maksudnya adalah kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai kaidah hukum negara yang maka esensinya dari pokok kaidah yang fundamental Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari Pancasila. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Verna Eliana Fatmasari. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama, berintikan persatuan, yaitu menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu merupakan penegasan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. 3. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya, materi keempat tentang implementasi Pancasila dalam perbuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAMKAM akan dilanjutkan oleh Saudara Ika Mulyani. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAMKAM. 1. Bidang politik. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan politik. Pasal 26 ayat 1. 2. Bidang ekonomi. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan ekonomi. Pasal 27 ayat 1, pasal 33 ayat 1, pasal 34 ayat 1. 3. Bidang sosial budaya. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan sosial budaya. 4. Bidang HAMKAM. Di bidang berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.